Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Almirania Kalista dengan NIM 2018-53057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian sistem informasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Arif Setiawan. Baiklah, kita langsung ke slide yang pertama, yaitu di sini ada overview. Overview dengan contoh di sini yaitu perusahaan yang memiliki beberapa divisi. Salah satunya yaitu divisi IT. Divisi IT di sini tugasnya untuk mengembangkan sistem informasi, develop coding program, dan mengaudit. Nah, pertanyaannya, apakah divisi IT bisa membantu peningkatan kinerja perusahaan? Di sini terdapat alur proses audit TI yang ada outputnya. Yang pertama, nilai maturity level 1-5, dan yang kedua yaitu rekomendasi. Rekomendasi di sini tujuannya untuk perbaikan semua divisi. Proses audit TI di sini yaitu continuous improvement, yang artinya tujuannya untuk perkembangan perusahaan agar menjadi lebih baik. Baiklah, kita ke slide yang berikutnya. Di sini ada COBIT Framework. COBIT Framework ini pernah kita bahas di video yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan lagi di sini. IT Research ada data, information system, teknologi, facility, human resource, dan ada IT process, dan selanjutnya yaitu business recruitment. Selanjutnya, slide yang berikutnya, slide yang keempat, yaitu ada 4 domain dari COBIT. Yang pertama ada planning and organization, dan yang kedua ada acquisition and implementation, yang ketiga ada delivery and support. Ketiga ini semua itu menuju ke monitoring and evaluation atau ME. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Di sini ada pengendalian sistem informasi transaksi keuangan. Secara tidak langsung di sini berhubungan dengan sistem informasi akuntansi atau SIA. Di sini untuk mengontrol dan mengendalikan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengevaluasi bagian-bagian mana yang melemahkan dari sisi finansial. Nah, sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan. Seperti itu. Baiklah, kita ke slide yang berikutnya. Ancaman-ancaman atas SIA. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah karena bencana alam. Seperti yang pertama ada kebakaran atau panas yang berlebihan, yang kedua banjir, gempa bumi, yang ketiga badai angin dan perang, dan yang keempat ada ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. Yang kedua, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik. Berikutnya, ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti yang pertama ada kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, dan yang kedua kesalahan tidak disengaja karena teledor, yang ketiga kehilangan, yang keempat kesalahan logika, dan yang kelima sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu yang berikutnya ada ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja, seperti
sabotase, penipuan komputer, penggelapan. Baiklah, kita ke slide yang berikutnya. Di sini ada pertanyaan, mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Nah, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan. Sedangkan WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Atas hal tersebut, maka dibutuhkan pengendalian internal. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk, yang pertama, menjaga aset, dan yang kedua, memberikan informasi yang akurat dan andal, yang ketiga, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian sistem informasi. Lalu yang berikutnya ada 4 prinsip keandalan sistem. Yang pertama yaitu ketersediaan. Ketersediaan di sini maksudnya sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada keamanan. Keamanan di sini sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Dan yang ketiga yaitu dapat dipelihara. Maksudnya sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada integritas. Integritas di sini maksudnya yaitu pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Lalu slide yang berikutnya yaitu ada kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas, 3 kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada entitas mempunyai tujuan kinerja. Kebijakan dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Yang kedua, entitas menggunakan prosedur, tipe, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, entitas mengawasi sistem mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan kebijakan dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Lalu berikutnya ada pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Yang pertama, perencanaan strategis dan penganggaran, lalu mengembangkan rencana keandalan sistem, dan melaksanakan dokumentasi. Setelah itu, dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu yang pertama, dokumentasi administratif. Artinya, mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Yang kedua, dokumentasi sistem, yang artinya mendeskripsikan setiap sistem, aplikasi, dan fungsi utama pemrosesannya. Yang ketiga, dokumentasi operasional, yang artinya mendeskripsikan hal apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Slide yang berikutnya yaitu ada ketersediaan. Ketersediaan di sini yang dimaksud ada beberapa. Yang pertama, meminimalkan waktu kegagalan sistem. Yang kedua, pemeliharaan untuk pencegahan. Yang ketiga, sistem pasokan tenaga listrik yang stabil. Yang keempat, batas toleransi kesalahan. Yang kelima, ada rencana pemulihan dari bencana. Lalu meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian, lalu memberikan cara alternatif pemroses informasi untuk sementara waktu, dan yang terakhir meneruskan jalannya operasi normal segera mungkin. Dan ada juga melatih dan memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan.
lalu prioritas proses pemulihan dan jaminan, lalu ada data dan file program cadangan, lalu pengaman elektronis, dan setelah itu ada konsep rekonstruksi bertingkat, lalu ada prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi, uji dan revisi periodik, dan yang terakhir dokumentasi yang lengkap. Lalu yang slide berikutnya yaitu ada mengembangkan rencana keamanan. Mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan? Yang kedua, siapa yang dapat mengakses informasi? Yang ketiga, kapan mereka membutuhkan? Dan yang terakhir, pada sistem yang mana informasi berada? Sekian presentasi dari saya untuk pertemuan yang ke-9 ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.